Nama saya Jamie Purwanto Warnolongi, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, atau biasa disebut dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, atau biasa disebut dengan PLTB, merupakan pembangkit listrik yang dapat mengkonversi atau mengubah energi angin menjadi energi listrik. Energi angin memutar turbin angin atau kincir angin. Turbin angin yang berputar juga menyebabkan berputarnya rotor generator karena satu poros sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Penggunaan angin sebagai energi utama dalam pembangkitan energi listrik saat ini tentunya tidak lepas dari sejarah penggunaan angin dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Berikut sejarah penggunaan angin hingga akhirnya kini digunakan untuk membangkit energi listrik. Sejak dahulu, orang telah memanfaatkan energi angin lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Orang Mesir kuno menggunakan angin untuk berlayar kapal di Sungai Nil. Kemudian orang-orang membangun kincir angin untuk menggiling gandum dan biji-bijian. Kata kincir angin awalnya dikenal di Persia atau Iran. Kincir angin sendiri awalnya tampak seperti roda dengan dayung-dayung yang besar. Berabad-abad kemudian, orang-orang Belanda mengembangkan desain dasar dari kincir angin ini. Mereka membuat baling-baling berjenis pisau namun masih berbentuk layar. Koloni Amerika menggunakan kincir angin untuk menggiling gandum dan jagung, memompa air, dan memotong kayu di pabrik kayu. Sampai akhir tahun 1920-an, Amerika menggunakan kincir angin kecil untuk menghasilkan listrik di daerah pedesaan tanpa layanan listrik. Namun, ketika kabel listrik mulai mengalirkan listrik ke daerah-daerah pedesaan di tahun 1930-an, kincir angin lokal mulai jarang digunakan. Meskipun kincir angin ini masih dapat dilihat pada beberapa peternakan di daerah barat. Krisis minyak di tahun 1970-an mengubah gambaran energi bagi negara-negara dunia. Hal ini menciptakan minat tersendiri terhadap sumber-sumber energi alternatif, membuka jalan kembali bagi kincir angin untuk menghasilkan listrik. Di awal 1920-an, penggunaan energi angin benar-benar pesat di California. Sebagian adalah karena kebijakan negara yang mendorong sumber energi terbarukan. Dukungan untuk mengembangkan energi angin ini kemudian menyebar ke negara-negara lain. Di saat yang bersamaan, California telah menghasilkan lebih dari 2 kali lipat energi angin dibandingkan dengan negara lain. PLTB itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan energi angin atau PLTB itu memiliki 4 poin. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Yang pertama adalah angin. Angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Dikatakan menjadi sumber energi terbarukan karena sumber energi angin tidak akan pernah habis, tidak seperti minyak bumi. Yang kedua, tidak menimbulkan emisi. Listrik yang dihasilkan oleh angin tidak menimbulkan emisi yang bisa menyebabkan hujan asam atau gas rumah kaca. Seperti yang Anda ketahui, penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam yang terjadi pun dapat mempengaruhi kehidupan bumi, seperti ikan dan tumbuhan mati, besi berkarat dan lainnya. Yang ketiga, ramah lingkungan. Kelebihan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin selanjutnya adalah ramah lingkungan. Selain terbarukan, energi angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang jika digunakan tanpa mencemari lingkungan. Yang keempat, menggunakan space yang lebih kecil. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, energi angin hanya membutuhkan beberapa meter untuk membentuk fondasi turbin angin. Tentu saja tanah di sekitar turbin dapat digunakan untuk keperluan lainnya, salah satunya yaitu untuk pertanian. Sedangkan kekurangan dari energi angin atau PLTB ini memiliki 5 poin. Yang pertama, tidak mudah diprediksi. Sama seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air juga tidak mudah diprediksi. Meskipun sumber terbarukan, akan tetapi sumber energi angin kurang dapat diandalkan untuk ada terus-menerus. Yang kedua, memerlukan biaya yang tinggi. Kelemahan yang kedua adalah memerlukan biaya yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui, biasanya pembangkit listrik yang satu ini dibangun di tempat yang jauh dari sumber beban, dan tentu saja semua itu membutuhkan transmisi dengan biaya yang cukup tinggi. Yang ketiga,
biaya perawatan tinggi. Selain itu, biaya perawatan atau cost maintenance turbin angin juga sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan turbin angin memiliki beberapa bagian yang mudah rusak seiring dengan berjalannya waktu. Yang keempat, ancaman bagi kehidupan liar. Kenapa bisa dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan liar? Ini karena burung yang terbang bebas dapat terbunuh dan terluka jika terbang menuju ke arah turbin angin tersebut. Yang kelima, membutuhkan turbin angin yang banyak. Berikutnya adalah membutuhkan turbin yang banyak. Untuk menghasilkan listrik yang sama dengan pembangkit fosil, dibutuhkan turbin angin yang banyak. Dengan begitu, dibutuhkan pula area yang luas. Berikut adalah cara dari kerja PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tegangan listrik menengah ke konsumen tegangan listrik rendah.